mata dosennya, teman-teman. Oh. Ya Allah. Bentar lagi kan hari raya ya. Aku boleh tanya nggak? Boleh. Menu makanan di rumah kamu itu biasanya apa sih kalau hari raya? Biasanya sih ada ini ya, ada opor, ada rendang. Banyak sih. Banyak ya. Iya. Kalau bisa, kalau kue kamu juga bikin juga. Biasa- Teman-teman, ini kok kelasnya panas banget, kenapa ya? Perasaan enggak ada, ini kan ruangnya ber-AC, Prima. Iya, aku malah nggak kedinginan itu. Kok kamu kepanasan? Tapi aku berkeringat banget ini. Apa karena tadi aku sebelum berangkat kelas minum terlalu banyak air ya? Tapi tadi juga aku naik tangga juga lari-larian juga sih. Iya, aku juga tahu kalau keringat itu karena kita mengeluarkan banyak air. Aku setuju sama pendapat Prim. Tapi sebenarnya keringat itu keluar bukan cuma karena cuaca panas atau karena kita lagi beraktivitas aja loh. Lah, gimana maksudnya? Jadi berkeringat itu bukan karena cuaca panas. Emang cuaca dingin juga bisa berkeringat? Jadi gini, ketika kita beraktivitas seperti tadi Prima berlari, itu suhu tubuh akan meningkat sehingga tubuh akan mengeluarkan keringat supaya suhu di dalam tubuh ini akan kembali stabil. Oh, jadi keringat itu cara tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh, begitu. Iya betul, jadi proses itu disebut termoregulasi, yaitu mekanisme tubuh untuk mengembalikan suhu tubuh agar tetap stabil. Oh, jadi namanya termoregulasi. Iya, Oh, betul. iya. Wah, setelah kita ngobrol tadi, ternyata keringat itu punya fungsi yang penting juga ya, bukan karena cuaca panas aja. Lalu, bagaimana sih mekanisme termoregulasi dalam tubuh dalam menjaga suhu tubuh agar tetap stabil? Yuk kita cari tahu. Pernahkah kalian merasa berkeringat saat cuaca panas atau menggigil ketika udara dingin? Nah, reaksi tersebut merupakan proses termoregulasi. Proses termoregulasi merupakan kemampuan tubuh untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil, meskipun lingkungannya berubah. Dalam proses termoregulasi terdapat 3 komponen utama, yaitu reseptor, integrator, dan efektor. Komponen yang pertama yaitu reseptor atau sensor suhu. Reseptor ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan suhu, baik dari lingkungan maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, reseptor ada 2, yaitu reseptor perifer dan juga termoreseptor sentral. Yang pertama yaitu reseptor perifer. Reseptor ini terdapat pada kulit dan juga mukosa. Nah, reseptor ini berperan untuk mendeteksi perubahan suhu dari lingkungan yang berada di sekitar tubuh. Kemudian reseptor yang kedua yaitu termoreseptor sentral. Nah, reseptor ini itu terdapat pada hipotalamus dan juga sistem saraf pusat. Reseptor ini fungsinya untuk memantau suhu darah atau suhu inti tubuh. Selanjutnya yaitu komponen yang kedua yang disebut integrator, yaitu pusat pengatur suhu. Nah, integrator ini letaknya ada pada hipotalamus di otak. Integrator ini fungsinya sebagai termostat tubuh, yaitu alat pengatur yang membandingkan suhu tubuh saat ini dengan suhu normal, yaitu sekitar 30 derajat Celcius. Komponen yang terakhir yaitu efektor. Efektor merupakan organ atau jaringan pada tubuh yang melakukan respon untuk menyesuaikan suhu tubuh, seperti kelenjar keringat dan juga otot polos pada pembuluh darah yang berada di kulit. Nah, dengan adanya kerjasama antara reseptor, integrator, dan juga efektor, tubuh dapat menstabilkan suhu tubuh meskipun suhu di lingkungannya berubah. Nah, setelah kita tadi mempelajari tentang komponen utama dalam sistem termoregulasi, mulai dari reseptor hingga hipotalamus, selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana atau cara kerja dari sistem termoregulasi dalam tubuh untuk mempertahankan kondisi suhu tubuh agar tetap optimal dan stabil. Yang pertama yaitu dengan vasodilatasi, di mana proses melebarnya suatu sistem pembuluh darah yang ada di dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menghilangkan atau menurunkan suhu panas di dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada mekanisme berkeringat, di mana kuncinya yaitu
bukanlah di mana keluarnya keringat, tetapi pada saat proses evaporasi keringat menjadi uap air. Nah, pada saat proses evaporasi ini dibutuhkan suhu atau panas yang digunakan dalam prosesnya, di mana panas yang digunakan yaitu adalah panas tubuh dalam proses ini. Ketika proses evaporasi, suhu panas dalam tubuh akan ikut menguap bersama keringat. Nah, dari hal ini suhu tubuh juga akan mengalami penurunan sehingga akan kembali menjadi suhu tubuh yang optimal. Dari dua proses tersebut akan digunakan dalam tubuh untuk segera menurunkan suhunya agar menjadi lebih optimal, yaitu pada suhu rentang di antara 36 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Nah, bayangkan ketika kita sedang berada di bawah terik panas matahari atau kita sedang melakukan aktivitas di luar ruangan seperti bermain bola, futsal ataupun basket. Hal tersebut akan segera memicu pelonjakan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Disinilah pentingnya termoreseptor yang akan segera mengirimkan sinyal kepada hipotalamus anterior untuk melakukan kondisi untuk menurunkan suhu tubuh, di mana penurunan suhu tubuh ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bayangkan ketika kamu sedang berada di ruangan yang ada AC-nya. Selanjutnya, atau mungkin kamu sedang berada dalam pegunungan yang cuacanya sangat dingin. Di sini juga sistem termoregulasi juga bekerja, di mana termoreseptor juga akan mengirimkan sinyal kepada hipotalamus posterior, sehingga hipotalamus posterior akan segera mengaktifkan protokol untuk menjaga suhu tubuh agar tetap terjaga dalam kondisi yang stabil. Nah, protokol ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu ada vasokonstriksi, di mana vasokonstriksi ini adalah menyempitnya pembuluh darah untuk mencegah kehilangan suhu tubuh secara berlebihan. Yang kedua yaitu dengan cara sistem menggigil. Nah, ketika kita menggigil, sistem yang ada di dalam tubuh kita itu akan segera menghasilkan panas, sehingga panas tubuh yang keluar karena cuaca dingin akan dapat tetap dipertahankan oleh tubuh untuk tetap dalam kondisi yang stabil. Namun, suhu tubuh tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi panas dan juga kondisi dingin. Tubuh akan kehilangan panas melalui beberapa mekanisme fisik. Nah, menurut konsep termoregulasi, ada 4 cara utama untuk tubuh kehilangan panas, yaitu yang pertama ada radiasi. Radiasi yaitu kehilangan panas dari tubuh ke lingkungan tanpa adanya kontak langsung. Yang kedua ada konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas melalui kontak langsung dengan benda yang lebih dingin. Yang ketiga ada konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas dari aliran udara yang ada di sekitar tubuh kita. Yang keempat atau yang terakhir ada evaporasi. Evaporasi adalah kehilangan panas melalui cairan dari permukaan kulit. Contohnya seperti keringat. Dengan demikian, termoregulasi ini merupakan proses yang penting yang memungkinkan tubuh ini mempertahankan suhu internal agar tetap stabil. Proses ini itu melibatkan kerjasama antara reseptor suhu, terus hipotalamus yang sebagai pusat pengatur dan efektor yang menghasilkan respon. Selain dipengaruhi oleh suhu lingkungan, kehilangan panas juga dapat terjadi melalui proses radiasi, konduksi, konveksi, dan evaporasi. Nah, semua mekanisme ini bekerja sama untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh agar fungsi tubuh tetap berjalan secara optimal. Nah, setelah kita mendengar penjelasan dari teman-teman semua, bisa kita tarik satu kesimpulan dari pertanyaan yang ada pada video awal. Jadi, proses berkeringat itu bukanlah proses dari ketika seseorang terlalu banyak mengkonsumsi minum air, tetapi proses berkeringat itu adalah salah satu sistem tubuh untuk mendinginkan suhu tubuh agar kembali menjadi kondisi yang optimal, yaitu berentang di antara 36 hingga 37 derajat Celcius.